Stoikisme adalah aliran filsafat yang menekankan nilai ketenangan, ketangguhan, dan pengendalian emosi dalam menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, ketidakadilan, dan kekejaman. Akar ajaran ini bermula dari Zeno dari Citium, yang menemukan Stoikisme setelah mengalami musibah besar berupa kehilangan seluruh hartanya ketika kapalnya karam dalam perjalanan, sebuah peristiwa di luar kendalinya. Ajaran ini kemudian dilanjutkan oleh Epictetus, seorang budak yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam belenggu. Penerusnya berikutnya adalah Seneca, seorang negarawan Romawi yang mengalami kebangkrutan dan pengasingan, namun tetap bertahan. Selanjutnya ada Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga menjadi salah satu tokoh utamanya. Selama 19 tahun memimpin, ia harus menghadapi peperangan besar sambil menanggung duka kehilangan anak-anaknya. Stoikisme mulanya berkembang di Yunani kuno, lalu menyebar dan mendominasi pemikiran Romawi kuno. Pengikutnya sangat beragam, mulai dari kalangan budak hingga penguasa. Hingga kini, filosofi ini tetap populer dan terus dipelajari banyak orang. Berbeda dari aliran filsafat lainnya, Stoikisme secara khusus membantu kita mengelola emosi negatif yang muncul akibat berbagai peristiwa buruk dalam hidup. Orang yang mempelajari atau menerapkan filosofi ini dikenal sebagai Stoik. Di era modern, seorang Stoik sering digambarkan sebagai individu yang tetap tenang di tengah kekacauan dunia, mampu menghadapi ketidakadilan dengan kepala dingin, dan terus berjuang menjalani hidup sebaik mungkin. Sejak zaman kuno, Stoikisme telah dipraktikkan oleh banyak pemimpin besar dalam sejarah. Beberapa nama terkenal yang terpengaruh oleh ajaran ini antara lain Marcus Aurelius, Frederick the Great, Michel de Montaigne, George Washington, Thomas Jefferson, Adam Smith, John Stuart Mill, Theodore Roosevelt, dan Jenderal James Mattis serta banyak lagi tokoh lainnya. Filosofi ini terus menjadi pegangan bagi mereka yang ingin hidup dengan ketenangan dan ketangguhan, terlepas dari tantangan yang dihadapi. Apa itu orang dengan faham Stoikisme? Seorang yang stoik adalah orang yang mampu menjaga ketenangan meski dalam tekanan. Mereka tidak larut dalam emosi berlebihan, tetapi juga bukan berarti menekan perasaan sepenuhnya. Seorang stoik paham kapan harus marah dan kapan harus sedih. Bahkan terkadang, kemarahan adalah respons yang rasional. Namun, dalam kebanyakan kasus, marah tanpa alasan yang jelas hanya akan menghasilkan keputusan bodoh yang berujung penyesalan. Hal yang sama berlaku untuk kesedihan. Mereka tahu kapan harus merasakannya, tapi juga kapan harus berhenti dan melanjutkan hidup. Sebab, sedih berlebihan tidak akan mengubah apapun, hanya membuang waktu dan energi. Latihan untuk menjadi lebih stoik. Untuk melatih ketenangan ala stoik, kita perlu memahami konsep dasar. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Seringkali, kita stres karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali seperti pendapat orang lain, cuaca, kemacetan, bencana alam, atau bahkan kematian. Padahal, semua itu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita sendiri. Apakah suatu kejadian akan membuat kita sedih atau tidak? Apakah kita menganggapnya adil atau tidak? Semuanya bergantung pada cara kita memandangnya. Dengan berfokus pada apa yang bisa diubah pikiran, sikap, dan tindakan kita, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan tangguh. Seperti kata Marcus Aurelius, itu tidak akan menyakitiku kecuali aku memilih untuk menganggapnya menyakitkan, aku bisa memutuskan untuk tidak terluka. Mengapa kita harus bersedih atas hal-hal yang berada di luar kendali kita? Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran yang sia-sia, seharusnya kita fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Prinsip ini tidak hanya membantu meningkatkan fokus dan kemampuan kita dalam mewujudkan harapan menjadi kenyataan, tetapi juga mengajarkan penerimaan, sehingga kita tidak menghabiskan waktu menyalahkan dunia atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan, tetapi kita bisa mengubah cara memandang peristiwa yang telah terjadi. Berteriak sekeras apapun tidak akan membuat kemacetan tiba-tiba hilang. Berharap sekuat tenaga tidak akan menambah atau mengurangi tinggi badan kita 5 cm. Kita juga tidak bisa memilih terlahir di negara lain, dengan orang tua yang berbeda, atau latar belakang ekonomi yang lebih baik. Semua itu di luar kendali kita.
Waktu yang terbuang untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa diubah seharusnya dialihkan untuk hal-hal yang bisa kita upayakan. Misalnya, jika seseorang menghina kita, kita tidak bisa memaksa mereka mengubah pikiran mereka sebab itu bukan wewenang kita. Namun, kita sepenuhnya bisa mengendalikan reaksi kita, apakah akan marah, mengabaikan, atau justru belajar dari kritik tersebut. Dengan berfokus pada apa yang bisa dikelola, seperti pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri, maka kita bisa hidup dengan lebih tenang dan efektif. Stoikisme mengajarkan bahwa kitalah yang sepenuhnya mengendalikan reaksi emosional kita, apakah suatu peristiwa akan membuat kita sedih, marah, atau tetap tenang sepenuhnya tergantung pada persepsi dan pilihan kita sendiri. Setiap hari, latihlah diri untuk menyadari hal ini dengan melakukan refleksi melalui jurnal harian, di mana kita mencatat situasi yang dihadapi lalu menganalisis mana aspek yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Salah satu latihan stoik yang sangat efektif adalah premeditatio malorum, atau membayangkan secara detail kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Dengan memvisualisasikan kegagalan atau musibah potensial, kita sebenarnya sedang mempersiapkan mental untuk menghadapi ketidakadilan hidup yang tak terelakkan. Latihan ini memberikan manfaat psikologis yang besar karena ketika hal buruk benar-benar terjadi, kita tidak akan terlalu terpukul karena sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Pada dasarnya, filosofi ini mengingatkan kita bahwa dengan mengendalikan persepsi dan ekspektasi, kita bisa mengurangi penderitaan yang tidak perlu dan menjaga kestabilan mental dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Senaca memberikan contoh nyata bagaimana menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali merencanakan perjalanan, ia dengan sengaja mempertimbangkan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, seperti badai yang datang tiba-tiba, kapten kapal yang jatuh sakit, atau bahkan kapalnya diserang bajak laut. Dalam suratnya kepada seorang teman, Seneca menulis, "Tidak ada yang terjadi pada orang bijak yang di luar perkiraannya." Ini menunjukkan keyakinannya yang mendalam bahwa meskipun tidak semua hal berjalan sesuai keinginan, setidaknya segala kemungkinan telah dipikirkan sebelumnya. Yang paling penting, ia selalu mengantisipasi bahwa selalu ada kemungkinan hambatan muncul dalam setiap rencana. Latihan mental ini bukan tentang menjadi pesimis, melainkan tentang memvisualisasikan skenario terburuk sekaligus menyadari bahwa kita tetap bisa bertahan melewatinya. Dengan pendekatan ini, ketika bencana benar-benar terjadi, kita tidak akan langsung dikuasai oleh emosi panik, kemarahan, atau kesedihan berlebihan yang justru sering memperburuk situasi. Sebaliknya, kita akan merespons dengan kepala dingin karena sudah mempersiapkan mental untuk kemungkinan tersebut. Ini adalah bentuk kebijaksanaan praktis yang memungkinkan kita menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan keteguhan hati seorang stoik sejati. Filsuf Jerman Friedrich Nietzsche memperkenalkan konsep amor fati, cinta akan takdir, sebagai ciri manusia unggul. Jangan hanya menerima apa yang terjadi, tapi cintailah, begitulah esensinya. Seorang yang bijak tidak berharap masa lalu atau masa depan berbeda, tidak sekadar menanggung nasib, tapi sepenuhnya merangkulnya. Sikap ini sangat selaras dengan ajaran stoik. Epictetus, filsuf stoik yang hidup sebagai budak penuh kesulitan, pernah berkata, "Jangan berharap segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu. Sebaliknya, berharaplah agar kamu bisa menerima segala sesuatu persis seperti kejadiannya, maka kebahagiaan akan mengikutimu." Memiliki mimpi itu penting, ia memberi kita arah dan makna. Namun, terlalu melekat pada mimpi justru berbahaya. Bagaimana jika impian itu tak terwujud? Stoikisme mengajarkan untuk memvisualisasikan kegagalan premeditatio malorum. Bayangkan dirimu gagal meraih mimpi itu, lalu sadari bahwa kamu tetap bisa bertahan. Amor fati adalah pola pikir sekaligus latihan, hadapi setiap momen, bahkan yang paling sulit, bukan sebagai beban yang harus ditanggung, tapi sebagai kesempatan untuk tumbuh. Bukan hanya menerima kenyataan, tapi mencintainya. Dengan begitu, kita tak lagi jadi korban keadaan, melainkan aktor yang merangkul hidup sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa penyesalan. Seperti kata Marcus Aurelius, halangan menjadi jalan. Inilah kekuatan amor fati, mengubah setiap takdir, seberat apapun, menjadi bahan bakar untuk hidup yang lebih tangguh dan bermakna. Dalam tulisannya, Marcus Aurelius mengingatkan, kamu bisa mati kapan saja,
Biarkan kesadaran ini membentuk tindakan, ucapan, dan pikiranmu hari ini. Inilah esensi Memento Mori, pengingat personal untuk hidup dalam kebajikan sekarang juga, bukan nanti. Orang bijak, sebagaimana dikatakan Seneca, hidup sepanjang yang ia bisa, bukan sepanjang yang ia mau. Bagi para Stoik, kualitas hidup jauh lebih berharga daripada sekadar kuantitasnya. Persiapkan pikiran seolah-olah ini hari terakhirmu, tulis Seneca. Jangan menunda, evaluasi hidupmu tiap hari. Mereka yang menyempurnakan hidupnya setiap hari tak akan pernah kehabisan waktu. Seneca kerap menyarankan untuk membayangkan, besok kamu mungkin tak lagi bangun, atau ini bisa jadi tidur terakhirmu. Pengingat akan kematian ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memicu tindakan bermakna. Steve Jobs mempraktikkan hal serupa. Setiap pagi, ia bertanya pada dirinya, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan bahagia melakukan apa yang kulakukan hari ini? Jika jawabannya tidak selama 3 hari berturut-turut, ia tahu ada yang salah dan segera merefleksikan hidupnya. Kesadaran akan kematian adalah alat yang ampuh. Bayangkan jika ajal benar-benar dekat, hal-hal sepele akan pudar. Sementara yang benar-benar penting, cinta, kebijaksanaan, tindakan bermakna, akan mendorongmu untuk bertindak sekarang. Memento Mori mengajarkan bahwa dengan menerima kefanaan, kita justru belajar menghidupi setiap detik dengan keberanian, kejernihan, dan gairah yang tak tertunda. Seperti kata Epictetus, jangan menunggu saat terakhir untuk menyadari apa yang benar-benar berharga. Hidup yang bermakna harus dijalani dengan kesadaran penuh, bukan sekadar direncanakan. Kita seringkali mengetahui apa yang benar-benar penting, namun dengan angkuh menundanya karena merasa masih memiliki banyak waktu. Pengingat seperti Memento Mori membantu kita menyadari betapa berharganya setiap detik, mendorong kita untuk hidup secara penuh tanpa membuang kesempatan. Dalam filosofi Stoik, praktik menulis jurnal bukan aktivitas biasa, ini adalah bentuk latihan spiritual harian. Setiap malam kita merenungkan pelajaran hari ini, mempersiapkan tantangan esok hari, dan mengkristalkan kebijaksanaan dari berbagai pengalaman. Seperti yang diajarkan Seneca, proses ini memungkinkan kita menyempurnakan diri sedikit demi sedikit setiap hari. Kunci utamanya adalah bertindak sekarang juga, bukan besok atau nanti. Mulailah dengan pertanyaan sederhana setiap hari, jika ini hari terakhirku, apakah aku sudah hidup sesuai nilai-nilai yang kuyakini? Jawaban jujur atas pertanyaan ini akan menjadi kompas yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih autentik dan penuh makna. Stoikisme bukan sekadar teori yang dipahami dalam sekali baca, melainkan sebuah praktik seumur hidup yang membutuhkan disiplin, pengulangan, dan kesadaran terus-menerus. Seperti yang ditulis Seneca kepada sahabatnya, setiap hari aku meninjau kembali seluruh hariku, mengingat setiap perbuatan dan ucapanku tanpa menutupi atau mengabaikan sesuatu pun. Melalui proses menulis dan merefleksikan suka duka hari itu, mensyukuri yang baik dan memetik pelajaran dari yang buruk, maka kita akan menciptakan keteraturan dalam pikiran. Marcus Aurelius mempraktikkan hal ini secara konsisten dalam meditasinya yang legendaris. Seneca, meski hidup dalam kemewahan sebagai penasihat Kaisar Nero, justru menyarankan latihan unik. Beberapa hari setiap bulan, hiduplah dengan sengaja dalam kesederhanaan ekstrem. Makanlah sedikit, kenakan pakaian paling sederhana, tidurlah di lantai. Lalu tanyakan pada diri sendiri, inikah yang selama ini kutakuti? Latihan ini bukan sekadar simulasi kemiskinan, melainkan cara untuk menguji dan memperkuat ketahanan mental kita. Dengan sengaja mengalami ketidaknyamanan, kita membuktikan pada diri sendiri bahwa hal-hal yang kita khawatirkan seringkali tidak seburuk yang dibayangkan. Praktik-praktik semacam inilah yang membedakan Stoikisme sebagai filosofi tindakan. Bukan tentang seberapa banyak buku yang dibaca, tapi seberapa konsisten kita menerapkan kebijaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti seorang atlet yang terus berlatih, jiwa kita pun perlu dilatih secara teratur melalui refleksi, disiplin diri, dan keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Inilah jalan untuk mencapai ketenangan batin yang sesungguhnya. Kita sering mengira bahwa hidup nyaman adalah tujuan akhir, padahal sebenarnya itu adalah perangkap.
Semakin kita melekat pada kenyamanan, semakin besar ketakutan kita kehilangannya. Tapi ketika kita sengaja melatih diri menghadapi kesulitan, seperti dengan hidup sederhana, menerima ketidaknyamanan, atau membayangkan skenario terburuk, kita justru membebaskan diri dari belenggu itu. Jika suatu hari bencana benar-benar terjadi, mental kita tidak akan hancur karena sudah siap. Rasa cemas dan takut muncul bukan dari kenyataan, melainkan dari ketidakpastian. Emosi-emosi ini bisa merusak pikiran, mengacaukan keputusan, dan meracuni hari-hari kita. Solusinya, hadapi langsung. Buat dirimu terbiasa dengan hal terburuk yang kamu khawatirkan. Rasakan bagaimana hidup jika itu benar-benar terjadi. Dengan begitu, ketakutanmu kehilangan kekuatannya. Stoikisme punya latihan bernama membalikkan halangan. Setiap masalah bisa diubah menjadi bahan pembelajaran. Misalnya, kamu berusaha menolong seseorang, tapi malah dibenci, itu bisa jadi ujian kesabaran. Orang terdekat meninggal, itu mengajarkan ketabahan. Seperti kata Marcus Aurelius, halangan menjadi jalan. Bukan berarti penderitaan itu baik, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menghancurkan kita. Dengan latihan ini, kita tidak lagi jadi korban keadaan, melainkan pematung nasib sendiri, yang bahkan dari batu sandungan bisa mengukir sesuatu yang bermakna. Jadi, berhentilah lari dari ketidaknyamanan. Hadapi, rasakan, dan temukan kekuatan di dalamnya. Karena justru disitulah kebebasan sejati berada. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada peristiwa yang secara hakiki baik atau buruk, semuanya bergantung pada persepsi kita. Kitalah yang sepenuhnya mengendalikan bagaimana memandang setiap kejadian dalam hidup. Ketika menghadapi situasi sulit, kita selalu punya pilihan. Apakah akan melihatnya sebagai bencana yang menghancurkan atau sebagai ujian yang membuat kita lebih kuat? Kekuatan filosofi ini terletak pada kemampuan kita untuk mengambil jarak dan melihat masalah dari perspektif lebih luas. Cobalah membayangkan diri kita melihat bumi dari angkasa, betapa kecilnya planet kita di alam semesta yang maha luas. Atau renungkan tentang miliaran manusia lain yang juga sedang berjuang menghadapi tantangan mereka masing-masing. Latihan zoom out semacam ini membantu kita menyadari bahwa masalah kita, seberat apapun, hanyalah bagian kecil dari mosaik kehidupan yang lebih besar. Ketika kita mampu melihat kesulitan dari sudut pandang ketiga, banyak hal yang sebelumnya terasa penting tiba-tiba menjadi remeh. Kekayaan, status, maupun kecemasan sehari-hari kehilangan bobotnya. Inilah inti kebijaksanaan Stoik, bukan dengan mengubah dunia luar, melainkan dengan mengubah cara kita memandangnya. Dengan melatih perspektif ini secara konsisten, kita akan semakin terlatih untuk merespon setiap tantangan dengan pikiran jernih dan ketenangan batin, bukannya reaksi emosional yang berlebihan. Seperti kata Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangan mereka tentang peristiwa itulah yang mengganggu.